Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang model OSI Open System Interconnection dalam jaringan komputer. Model OSI Layer. Model OSI Open System Interconnection adalah suatu konseptual yang terdiri atas 7 layer yang masing-masing layer saling berkaitan satu sama lain. Maksudnya, masing-masing layer sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling mengisi satu sama lain. Jika salah satu dari layer tersebut tidak dipergunakan, berarti tidak akan terbentuk jaringan. OSI dikembangkan oleh badan internasional, yaitu ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1977. Model ini juga dikenal dengan model 7 lapis OSI. Manfaat dari OSI layer adalah Membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan, standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, memudahkan pelatihan network. Tujuan utama penggunaan model OSI untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dan tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui protokol dan standar. Cara kerja OSI layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke-7 layer dari satu terminal, mulai dari aplikasi layer sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer physical sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima header dicopot sesuai dengan layernya. Dari masing-masing layer mempunyai tugas tersendiri demi kelancaran data yang akan dikirim. OSI layer terdiri dari 7 layer, diantaranya application layer, Layer paling tinggi dari model OSI. Seluruh layer di bawahnya bekerja untuk layer ini. Tugas dari application layer adalah sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. protokol yang berada dalam aplikasi layer. HTTP Hypertext Transfer Protocol, DHCP Dynamic Host Configurasi Protocol, DNS Domain Name Server, FTP File Transfer Protocol, MIME Multiport Internet Mail Extension, NNTP Network News Transfer Protocol, SMB Service Message Block. Presentation Layer Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam presentation layer adalah SMTP Simple Mail Transfer Protocol, SNMP Simple Network Management Protocol, Telnet Protocol untuk akses dari jarak jauh, TFTP Trivial FTP Protokol untuk transfer file. Session Layer sesuai dengan namanya, sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Fungsi dari session layer adalah mempertahankan data dari berbagai aplikasi yang digunakan, bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antar layer di atasnya, kontrol dialog antara peralatan atau node, koordinasi antar sistem, dan menentukan tipe komunikasinya, simplex, half duplex, dan full duplex, menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. protokol yang berada di dalam session layer. NetBIOS Network Basic Input Output System, BIOS jaringan standar, RPG Remote Procedure Call,
Prosedur pemanggilan jarak jauh. Soket input-output untuk network jenis BSD unik. Transport layer. Pusat dari mode OSI layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layanan ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Fungsi transport layer antara lain. Melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama. Menyediakan layanan transportasi data ujung ke ujung. Dan membuat sebuah koneksi logikal antara host pengirim dan tujuan pada sebuah internet work. Protokol yang berada di transport layer. TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. Network layer. Tugas utama dari layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada satu network lain. Selain itu, network layer juga berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini: IP, Internet Working Protocol, ARP, Address Resolution Protocol, RARP, Reverse Address Resolution for Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol. Data link layer Berfungsi menyediakan prosedur pengiriman antar jaringan yang menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Menerima perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error dan recovery error, menyediakan transmisi fisik dari data, menangani notifikasi error, topologi jaringan, dan flow control, memastikan pesan-pesan akan terkirim melalui alat yang sesuai di LAN menggunakan hardware address atau match. Protokol yang berada di dalam data link layer, PPP Point to Point Protocol, LLC Logical Link Control, SLIP Serial Line Internet Protocol. Physical layer. Layer paling bawah dalam model OSI. Layer ini adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical dan optical koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transistor, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card adalah berada pada layar ini. Fungsi physical layer adalah Memindahkan bit antar device, berkomunikasi langsung dengan jenis media transmisi, merepresentasikan bit, menentukan kebutuhan listrik, mekanis, prosedural, dan fungsional, mempertahankan dan menonaktifkan hubungan fisik antar sistem. Intinya, layer ini berurusan dengan hardware. Protokol yang berada pada fisik layer. electrical, mechanical, fungsional, dan prosedural protokol. Dalam kehidupan sehari-hari, layar OSI dapat diaplikasikan seperti kita menerima email. Layer 7, Anda memakai Microsoft Outlook yang mempunyai fungsi SMTP dan POL. Layar 6, Anda mengirim email dengan format ASCII atau HTML. Layer 5, Anda menggunakan email, Anda harus menginstal OS dahulu untuk membuka sesi komunikasi jaringan. Layar 4, OS membuka SMTP dengan sebuah TCP socket, kemudian protokol terbuka untuk menerima data dari server email. Layer 3, komputer mencari IP address dari SMTP server dengan melihat routing yang diberikan OS. Router jika tidak ditemukan akan memberikan pesan. Layer 2, paket data dari IP address dikirimkan oleh Ethernet. Layer 1, mengubah paket data menjadi signal elektrik yang ditransmisikan pada kabel USB Cat 5. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, dan subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.